Kayak modern kalau lah. orang nggak ngerti mungkin pertama dikira apa gitu ya. Dikira ruko. Sama arsitek kita Riri, kita prosesnya lama loh. Kita prosesnya hampir setahun. Dari pertama kali ketemu sampai gambarnya jadi. Bukan gambar, ya pokoknya sampai gambar jadi lah. Setahun. Pertama karena tanahnya gede. Kita bilang ke Riri pertama, bro, bikin rumah yang gede. Terus dibikin sama dia. Gede banget men. Gede minta ampun. Gede banget sih. Dan gua rasa untuk jadi rumah tuh gak enak. Nggak Jadi enak. sama dia tuh dimaksimalin dulu penggunaan Dari tanahnya. kamar mama ke kamar aku jalan jauh banget. Jadi ibaratnya lo misalnya dari ruang kerja gua ke atas, gua tinggalan kunci gitu di ruang kamar itu kayak mesti naik Gojek gitu ya, jauh banget. Lebay. Nggak asik deh gitu. Cuman maksudnya kayak jauh gitu, jauh banget. Nah pertama desainnya terlalu besar, meskipun emang kita request pertama awalnya gede. Nah terus Riri bilang, tenang aja bro, ini Tadinya kita 3 desain lantai lah yang di atas 3 ada lantai. rooftop. Kita desain segede dulu semaksimal mungkin biar lo bisa lihat maksimal nih tanah nih bisa bikin rumah seberapa. Habis dari situ kita ngeliat karena terlalu besar, kita minta kurangin 20%. Jadi dengan sama dikecilin 20% dan tadi ada 3 lantai, kita cut jadi 2 lantai. Karena Tadinya sih lantai 3 tuh kayak halaman semua, ya, apa sih kayak tempat untuk rumput. rooftop, Iya. kayak untuk Tapi percuma nongkrong. ngapain? Pasti kita nongkrongnya di bawah. Iya, karena kebetulan kita juga ada juga rooftop di atas sebenarnya dan itu cuma dipakai setahun sekali doang. Jadi Iya, udah pengalaman di rumah lama. kayak nggak terlalu perlu dan juga kita halaman udah luas jadi nongkrong gitu dan juga bisa cut cost juga. Jadi Iya, akhirnya benar. kita memutuskan untuk 2 lantai. Dari situ desainnya bolak-balik revisi segala macam dan akhirnya kurang lebih setahun deh. Setahun kurang jadi desainnya. Jadi konsep rumah ini pertama kali sebetulnya datang dari Tian dan Titi. Waktu itu mereka pengen punya rumah yang suasananya tuh kayak resort gitu. Jadi kebayang dengan tanah yang dia punya, coba saya suguhkan gimana caranya bikin rumah yang adaptif terhadap lingkungan dan alam gitu. Jadi feel resortnya itu akan terbentuk dari situ. Jadi sebisa mungkin rumah ini beradaptasi sama tropical climate yang ada di Indonesia. Terus juga mengadaptasi juga potensi yang ada di sini, sirkulasi udara yang baik, terus juga pencahayaan juga yang baik. Jadi nggak cuman sekedar rumah, tapi saya pengennya konsepnya ini memberikan kualitas hidup yang lebih baik lagi buat mereka bersekeluarga. Kemudian 2 tahun lagi baru kita bangun. Jadi ini sebenarnya di gambar desain ini udah hampir 3 tahun. Tadinya itu pengen bangun gak ya, karena udah cozy, udah happy banget sama rumah yang sekarang. Tapi ya udah akhirnya kita bangun deh ya gitu. Soalnya kan IMB udah keluar. Oh ya teman-teman ya, kalau misalnya ngurus IMB itu ada waktunya. At least gue lupa ya kalau nggak salah setahun kali ya, setahun atau setahun kurang harus langsung dibangun. Kalau nggak IMB-nya basi dan kalian harus ngajuin IMB lagi. Dan juga dari sisi rumahnya ini sebenarnya banyak penyesuaian ketika kita gambar di IMB gambarnya seperti ini, tapi ternyata menyalahi aturan batas garis GSB, garis bangunan. Oh, jadi kita dari mundurin, jalan. iya. Jadi kita mundurin meskipun tetangga-tetangga kita di sampingnya tuh semuanya bangunannya maju, nempel sama jalan. Ya, itu yang dulu kan. Itu bangunan dulu. Nah, jadi gue saranin kalau misalnya kalian mau bangun rumah, perhatikan IMB-nya dan garis GSB koefisien bangunan yang boleh dibangun. Misalnya let's say cuma 30% atau 40% dari total luasan tanah. Karena kalau nggak kalian akan didenda. Dan kedua, amit-amit nanti bisa-bisa malah rumah kalian itu kena jalur jalan atau jalur perluasan ya. misal perluasan. Jadi sebisa mungkin ikuti aturan yang ada, jangan dianeh-anehin. Ya udah seperti itu aja. Makanya kita bangun rumahnya kita mundurin banget berapa meter yang? Ada 10 meter belakang kita 15 mundurin. apa 12 Jadi meter. dari sisi jalan kita bangunannya lebih mundur dan itu lebih bagus juga. Iya, tapi ya which is kalau untuk bikin acara lumayan bisa 20 mobil masuk ya yang Bisa. bisa jadi ya halamannya jadi bisa gede sih ya. Anak-anak juga nanti bisa difungsiin mungkin buat main bulu tangkis, main basket, main apa ya udah nggak apa-apa juga sih gitu. Dan akhirnya setelah setahun kita menunggu, setahun lebih, ini dia hasilnya. Nah, Tadang! ini adalah tampak eksterior, tampak luar dari rumah kita. Misalnya kalian lihat kotak-kotak sesuai dengan inspirasi kita mau,
nggak ada atap yang model segitiga, ada elemen kayunya, elemen kayu, dan banyak beton dan banyak pohon-pohonnya, gitu ya. Ini tampak luarnya, tuh seperti ini. Nah dari sini kelihatan ini sebenarnya banyak jendela ditutup karena kita nggak terlalu pengen dari luar orang bisa ngeliat ke dalam gitu. Jadi kita pengen emang rumahnya dari luar tuh kelihatannya private dan sangat-sangat tertutup. Tapi begitu di dalam semuanya kebuka. Open. Ini juga kelihatan rumahnya bentuknya L, ada kolam renang di sininya dan ya inilah kamar-kamarnya. Kamar anak-anak di atas, kamar kerja Tian di atas. Dan di bawah ini kamar kita Ini yang ruang ini. tidur kita. Dan nanti kita bakal hubungin juga hardscape ya yang supaya bisa lebih menarik lagi halamannya. Jadi nanti kita kasih banyak pohon di sini, terus di sini tempat duduk-duduk semuanya gitu. Kalau misalnya kalian lihat dari gambar desain arsitektural ini akan ada banyak perubahan gitu karena ini adalah gambar dipropose, gambar renderan 3D-nya dan pasti nanti pada kenyataannya ketika udah di lapangan, oh gue mau ditaruh ini, tambahin pohon ini, tambahin pohon itu, akan ada perubahan banyak. Oke. Dan setelah arsitektural jadi selesai, kita cari kontraktor, ada Mas Adrin kontraktornya, dia yang bangun rumah kita, ada Fandi dan ada Ketut juga. Mulainya ini kan dari ada rumah tinggal, terus kita kemudian dapat desain dari pihak Atelier Riri, kemudian kita coba ukur lapangan, pelajarin strukturnya yang sudah disiapkan Atelier Riri, terus kita mulai pembangunan dengan pondasi sekitar 5-6 bulan yang lalu. Kemudian sampai sekarang tahapnya mungkin bisa dilihat posisinya sekitar 50% dari target kita. Blek jadi rumahnya. Dia kebut banget sih. Bener-bener ini udah jadi gitu. Ternyata prosesnya sangat cepat dan bagus dan akhirnya kita langsung mesti fokus untuk mencari interior. That's why akhirnya kita pakai GMJ, ada si Widen. Nah ini sekarang kita mau kasih lihat, akhirnya kita udah dapat desain dari masing-masing ruangan yang kita request dan itu senang banget karena emang bangun rumah tuh paling senang adalah ngeliat wah nanti bentuknya kayak gini, desainnya kayak begini. Seneng banget sih yang, gue excited banget. Nah yang pertama mau kita kasih lihat adalah desain dari bedroom atau kamar tidur kita. Nah bisa dilihat di sini, seperti inilah desainnya. Bagus, cozy, tapi nih kita bisa lihat. Nah ini sisi yang satu, ini cahaya malam. Ini cahaya siang, cahaya pagi. Bagus menurut gua, tapi masih kayak terlalu hotel, masih kayak terlalu show unit, kayak bukan rumah tinggal, tapi kayak aku udah gitu, suka sih yang iya, cuman masalahnya lampu nih. Pertama lampu gantung nih gua nggak suka banget, ada di kanan kiri. Kenapa? Kamu suka? Aku suka banget, ini keren dan modern. Kalau misalnya cuma lampu yang ditaruh aja, pertama kabelnya kececeran kemana-mana, kedua kayak bisa peot-peotin tuh, kamu lihat sendiri kan tuh lampu yang di samping. Nih masalahnya lampu ini kabelnya juga kemana-mana dan ini lebih bahaya lagi, kayak itu bisa berantakin. Emang ini dia lampu gantungan di iya, situ. jadi pertama lampu ini gue nggak suka, bagus tapi nggak fungsional dan nggak applicable di tempat tidur kita. Nah anak kita masih kecil, bisa dimain-mainin, bisa pecah, bisa gantung. Dan kedua, kamu bayangin kalau lampu ini nyala, silau. Ya kan, ini kita lampu di samping nakas kita pakai buat baca, di sampingnya tuh ada cahaya tuh silau. Jadi enak tuh yang warm atau indirect gitu. Jadi kalau menurut aku nih lampu nih kita out. Ya kalau kamu bisa cari yang keren, penggantinya nggak apa-apa sih. Ya pasti. Gue lebih senang lampu nakas yang biasa, yang ditaruh di atas meja, yang simple, dimati nyalain cetek-cetek, jadi nggak digantung kayak gini. Nanti ini kita ganti ya. Lampu gantung kita ganti. Secara umum udah bagus. Udah. Nah ini adalah wardrobe. Walk-in closet atau wardrobe yang posisinya ada di kamar. Ini sebenarnya special request dari Ibu Titi karena selama ini di rumah yang sekarang, aduh gila di rumah ini gue. Baju Titi ada 2 ruangan. Baju gue cuma 1 kotak di lemari pakaian. Gue bayangin terjajah. Ya bajunya, bajunya dikit. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat gue pakai baju yang sama di Instagram, di YouTube itu ya karena emang gue nggak ada lemari pakaian. Jadi gue nggak bisa nambah baju lagi. Guys, gue tuh udah nggak sabar banget. Ini tuh wardrobe impian buat gue karena kalau di rumah yang sekarang itu tuh walk-in closetnya gue tuh di bawah kolam renang. Kebayang gak sih? Itu satu-satunya ruangan yang bisa gue pakai dan itu tuh lembab dan gue harus cuci berkali-kali karena kalau enggak tuh kayak
lembab, ngerti gak sih? Intinya pakai silika gel. Taruh aja silika gel yang banyak, terus ruangannya dikasih sirkulasi, dikasih exhaust, itu akan menghilangkan kelembapan. Tetep aja sih, ya udahlah. Ini udah bagus, udah kayak toko, udah kayak butik. Jadi kamar tidur kita nanti kayak gue berasa kayak tidur di toko, kayak tidur di butik. Bagus, Ini masuk ke kamar mandi kita. Tapi gue mengurangi ini masih banyak yang terbuka gitu ya, maksudnya kayak Takut berantakan kaca ya? berantakan gitu. Jadi gue lebih Tapi kan senang keren kalau semua- kebuka, kelihatan gitu-gitu. Ya, kalau Titi senangnya semua yang keren. Kalau gue yang fungsional, yang nanti pada akhirnya jangka panjangnya tuh bisa bagus. Kalau Titi senang yang bisa difoto, bagus. Foto cuma 2 detik dicepret. Kita hidup puluhan tahun di situ nanti. Jadi better cari yang fungsional. Gue lebih senang agak tutup. Kalau gue seneng yang nanti kalau misalnya kayak lagi makeup atau apa yang madep sini selfie cepret belakangnya lucu. Ya, mendingan kita bikin studio khusus untuk foto. Ini bagus, tapi ya masih banyak yang terlalu buka karena takutnya nanti jadi berantakan. Gue orang senangnya rapih. Gue ketika masuk kamar, gue pengennya semuanya rapih, semuanya teratur supaya tenang. Kalau masuk kamar berantakan, nggak enak gitu. Jadi ya Oke bos ya. akan banyak Gua ditutup, akan tapi belajar mungkin lebih ini rapih. ada 1-2 area yang kebuka untuk showcase tas atau sepatu-sepatu atau barang-barang yang bagus-bagus. Dan ternyata ini masih kurang guys. Jadi gue bikin lagi 1 lemari di ruang serbaguna untuk baju-baju pesta sama sepatu-sepatu sama koper-koper. Jadi kalau saran gue, misalnya kalian punya barang bekas, langsung disewain aja di cumi.id. Bisa dilihat di sini ya, linknya kalian langsung buka cumi.id. Oke, kita sekarang masuk ke desain berikutnya yaitu dining. Ruang makan. Nah, ruang dining ini menurut gua di sebuah rumah, dining room itu paling krusial, paling penting, dan itu adalah center of the house. Karena di sana keluarga kita ngumpul, kita semua makan hasil dari duit kerja kita gelar makanannya di situ. Jadi tempatnya harus nyaman. Oh iya kan, maksudnya gitu kan bahwa keluarga ngumpul, makan bersama-sama gitu. Jadi dining roomnya itu harus benar-benar bagus. Tadi Bagus aku udah makin pengen yang nyaman. mejanya panjang, yang bisa buat 12 orang duduk. Karena kan emang masih bisa sebenarnya Ya, ruangannya, tapi nggak boleh sama tapi dia. nggak. Jadi terlalu gede, ngapain rumah kita kayak restoran. Jadi maksudnya meja gede banget, Kan anggota keluarga keluarga banyak cuma 4. banget, mama ada 20 Ya, orang. keluarga berapa inti cuma ada? 4. Cuman kalau misalnya mau diundang itu banyak banget. Jadi meja makan tetap kalau gue pengen maksimal 10. Itu juga udah gede banget, sebenarnya gue pengen 8. Kalau 10 terlalu besar, karena anggotanya cuma 2, sama Kai Juna masih kecil-kecil, mejanya gede, jadi berkesannya kosong. Tapi kalau meja yang lebih kecil, Ya berarti bikin lebih anak pas, lagi yang 2 lagi. itu kayak lebih intimate. Yang bikin anak 2 lagi. Ngomong enak ya, gak demi meja makan gede bikin aja anak gitu. Gitu, jadi ini meja makan udah pas, ini jumlahnya 8, kalau menurut aku kita 8 aja. Dan Ini di sini kayak bisa di Villa kelihatan Bali. nyaman gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, di dalam rumah sini nanti ini ada satu box kaca yang isinya tanaman. Ya, kita lagi cari tahu ya tanaman mana yang bagus, yang bisa nggak terlalu kena matahari, tapi dia tetap hidup, Ya, tapi keren dan clean dan bersih. supaya di dalam rumah itu nggak semuanya tembok, nggak semuanya material buatan atau apa, tapi tetap ada elemen nature-nya. Jadi kita bikin satu taman di dalam kotak kaca. Jadi gitu. sebelah kanan view-nya kolam renang dan taman, sebelah kiri ada tanaman lain. Ya, ini void, dia ke atas. Jadi ini air hujan, sinar matahari bisa masuk. Di sini bisa kelihatan bagus. Ini yang tetangga. Ini juga area pantry-nya, dining sama pantry. Jadi urutannya kalau ketika kita bikin layoutnya, pertama kali buka kamar tidur itu langsung ketemu dining. Karena kenapa? Ketika kita bangun tidur, ya kita mau langsung sarapan. Malam-malam juga suka ngambil minum. Kita mau langsung sarapan, ya kita duduk di meja, jadi nggak melewati banyak area baru ke meja makan. Kemudian di samping dining itu harus ada pantry. Pantry atau kitchen, dapur bersih lah istilahnya. Supaya ya ambil makannya di situ enak. Dan juga dari arah living room, tamu kalau mau ke area dining itu harus lewatin pantry. Karena menurut gue dining tuh is very private, itu tempat-tempat core privasi utama di rumah kita. Nggak semua orang boleh duduk di meja dining kita, hanya tamu-tamu yang diundang dan tamu-tamu tertentu. Sehingga itu nggak boleh langsung akses dari luar, harus melewati jarak dulu. Jadi kalau kalian bisa duduk di dining room kita, berarti Kalian spesial. you're invited, you're a special guest. Kelihatan di sini pantry ini ada tangganya. Tangganya mau yang kaca ya yang? Nah ini dia nih, area dapur atau pantry islandnya. Ini keren banget.
Gila, gue pengen langsung jago masak banget baru sih gue mau ngeliat ini. bilang. Pasti gara-gara gambar doang jadi pengen masak. Tapi nanti masak sekali doang sudah. Jelek. Ini ada islandnya di tengah. Ini akan pakai marmer yang keren banget. Tapi kita belum tahu karena kita harus memutuskan untuk flooringnya dulu apa. Dan ya udah seperti ini areanya. Di sini akan banyak kabinet juga karena pengalaman di rumah kita meskipun ini dapur bersih, mungkin masak utama nggak di sini, tapi banyak hal-hal piring atau Panci. gelas atau apa yang harus kita simpan di dalam kabinet. Jadi kita pengen kabinet sebisa mungkin Dan banyak. kita pengen islandnya gede ya yang, jadi dalamnya Islandnya bisa gede, lebih jadi kayak nyimpen bisa macam-macam. untuk kalau misalnya acara bisa untuk naruh makanan, Oh iya, naruh bisa minuman untuk display makanan. dan lain-lainnya. Inilah area living room kita meskipun Kayaknya yang satunya- sebenarnya ini belum final juga. Ini baru desain awal. Gua nggak pengen gini di living room ini void, ini area besar, agak susah. Agak tricky sih. Kita pengen ada piano karena gue suka main piano dan ada TV biasanya. Tapi ketika ngobrol sama Widen itu nggak ketemu tuh. Bisa ada piano dan ada TV karena secara komposisi, secara layoutnya tuh nggak ketemu, nggak pas. Takut distraction juga. Dan akhirnya gue bilang ke Titi bahwa udah kita nggak usah pakai TV aja. No. Masa kita nggak punya TV sama sekali nih, udah tahun 2020 nggak ada TV sama sekali. Kamar nggak ada That's TV. why ini udah tahun gimana-mana. 2020 orang masih nonton TV di Ya, HP. tapi orang bisa nonton YouTube di. Iya, maksudnya pakai gadget gitu. Jadi menurut gua TV sebenarnya gua udah nggak terlalu. Yang nggak setuju butuh. komen di sini guys. TV ya, bukan siaran TV tapi TV-nya, screen-nya ya. Menurut gua di ruang tamu oke, boleh orang nonton TV. Cuman hari gini orang lebih banyak Nonton di sibuk handphone. di gadgetnya. Jadi TV menurut gua nggak terlalu perlu. Tapi ya karena gua kalah suara sama yang lain, jadi akhirnya harus kita pasang TV juga di sini. Iya. Jadi Di kamar Widen- tidur, gue juga nggak pernah mau ada yang Nah namanya itu TV. guys, padahal kan gue pengen tuh sambil nonton misalnya drama Korea, Netflix apa segala macam. Nah sambil kalian sekarang tiduran. bayangin kalau di kamar tidur ada TV, yang satu lagi pengen nonton Netflix Koreaan, yang satu lagi pengen tidur. Gimana itu? Ya kamu di atas aja dulu di ruang Nah, kerja. kenapa nggak nontonnya aja yang di luar? Itu namanya juga kamar tidur. Tuh kan guys, tuh kalian bisa lihat kan mana yang paling ngalah nih di rumah Ya, ini. jadi seumur hidup gue dari gue kecil di kamar tidur gue nggak pernah ada yang namanya TV supaya tidur lebih nyenyak dan nggak keganggu hal-hal yang kayak gitu. Dan juga nggak terlalu senang banyak barang elektronik di dalam kamar tidur, dia radiasi elektromagnetik, ada bunyi lah, terus ada lampu yang nyala. dan Bro apa berat semacamnya, banget bro, ribet, pokoknya radiasi ribet. Bener. elektromagnetik. Iya bener. Jadi maksudnya gue sangat-sangat anti TV Di kamar mandi tidur. nggak mau ada TV? Apalagi di kamar mandi nggak ada gunanya. Itu cuman yang kadang-kadang kalau seneng kamar Di mandi ada ruang- TV itu nggak akan pernah dipakai. Men, kapan nonton TV sambil mandi? Sambil betap. Oke. Di living room ini juga challenge-nya menurut kita adalah memilih art piece untuk lampunya. Mau pilih yang lampunya, yang ini apa yang di dinding sini, Temboknya. artworknya yang gede. Karena kita ada suatu void yang besar banget dan situ harus akan digantung lampu yang bagus. Jadi ya challenge-nya akan di sini. Tapi ini desainnya masih akan diubah-ubah lagi. Iya. Ini belum final, ini adalah desain pertama yang kita lihat. Nah, menurut kamu gimana desainnya Widen? Bagus Suka, nggak? aku suka banget dan udah nggak sabar pengen cari semua materialnya yang biar sama persis, karena harus sama persis. Ya. Ini masih banyak prosesnya. Ini baru desainnya pasti akan kita revisi lagi. Tadi kan banyak yang nggak cocok ya, lampu gantung, wardrobe, samping, masalah buka nakas. tutup, masalah TV segala macam. Tektokan sama interior designer akan jalan terus. Widen akan pusing terus. Sorry bro, but this is your job. Gitu, ini tugas lo. Dan ya udah. Next-nya? Sekarang yang pasti kalau kita sudah memutuskan desainnya seperti itu, yang harus kita lakukan pertama adalah langsung flooring. Atau kasih lantai ini rumah. Lantainya. Karena rumahnya udah jadi, rumahnya udah siap, kita bikin ceilingnya dulu, plafon udah jadi, baru kita lantai. Lantainya kita udah memutuskan untuk milih marmer. Marmer. Meskipun kita juga belum tahu lagi marmer yang mau Kita kayak masih gimana. awam sih gitu. dunia permarmeran, taunya cuma putih doang. So, jadi nanti kalian saksikan di episode berikutnya ketika kita akan hunting marmer, kita akan milih marmer, mungkin gue sama Titi akan Pusing lagi, beda pendapat lagi. Gue lebih seneng yang putih, gue lebih seneng yang clean. Titi nggak tahu senengnya kayak pengen gimana. ada bercak sedikit. Nah, so, saksikan nanti episode berikutnya di Rumah Impian Tian dan Titi untuk memilih marmer.
Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di YouTube channel Titi dan Tian supaya kita makin semangat. Bye-bye!